Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pembahasan video kali ini saya akan membahas sebuah video tutorial dan juga pembahasan mengenai algoritma pemrograman. Nah, di mana pemrograman yang saya pakai ini adalah sebuah bahasa pemrograman C++. Langsung saja kita masuk ke case. Di sini saya mempunyai 3 buah gelas, di mana gelas A berisi cairan warna biru, gelas B berisi cairan warna merah, dan gelas C adalah gelas kosong ya. Nah, di sini case-nya itu bagaimana cara kita menukar agar cairan warna merah ini ada di gelas A dan bagaimana cairan gelas A ada di gelas B. Nah, lanjut aja kita ke pembahasan mengenai algoritmanya. Algoritma sendiri adalah urutan atau langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, cara penyelesaian algoritma sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah cara deklarasi. Nah, cara deklarasi ini adalah sebuah cara di mana algoritmanya itu kita jabarkan, kita deskripsikan apa saja sih langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, cara ini sama dengan track text prosedur kalau dalam pembahasan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi atau contohnya kita dalam pembuatan mie instan gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh algoritma dengan deklarasi. Kalau masih belum paham, deklarasi itu sama dengan tutorial lah. Kayak misalkan kalian sendiri gimana sih tutorial memasak mie, kayak pertama mulai, lalu bukalah bungkus mie-nya dan seterusnya. Nah, di sini kita dengan cara deklarasi terlebih dahulu. Maka satu yang dibutuhkan adalah mulai dulu, memulai suatu program. Yang kedua adalah masukkan cairan merah di gelas B ke dalam gelas C. Yang kedua adalah masukkan cairan biru di gelas A ke dalam gelas B. Nah, yang terakhir adalah masukkan cairan merah di gelas C ke gelas A. Lalu kita selesaikan atau selesai. Nah, yang kedua itu adalah dengan cara pseudocode. Pseudocode ini adalah algoritma atau urutan untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis, tetapi bahasa yang digunakannya itu lebih dekat ke bahasa pemrogramannya. Yang pertama harus kita lakukan jika ingin membuat cara pseudocode adalah dengan memberi judul. Kita beri saja judul algoritma tukar gelas. Lalu kita mulai ke deklarasi. Deklarasinya ini sendiri apa? Deklarasi yang pertama adalah tipe data yang akan dipakai dan juga variabel yang akan dipakai. Maka di sini A, B, dan C, di mana A, B, dan C adalah tipe data dari string. Maksudnya variabel dari tipe data string. Kenapa di sini saya memakai string? Karena nantinya program yang saya buat akan meminta sebuah inputan berupa kata merah atau biru. Bisa juga kalian menggunakan tipe data lain seperti char ataupun integer. Nah, nanti bedanya itu konsepnya saja. Kalau misalkan kalian pakai integer, otomatis kalian harus memasukkan pilihan yang ada, yaitu dengan angka. Selanjutnya ke bagian deskripsi. Deskripsinya sendiri bagaimana?
Setelah deklarasi data dan variabel, selanjutnya mendeskripsikan batang tubuh dari program tersebut, yaitu yang pertama adalah write gelas A. Kenapa di sini write? Karena program yang dibuat adalah program yang meminta kita memasukkan suatu katanya berupa warna dari cairan. Nah, lalu kita tuliskan write gelas A sama dengan merah dan write gelas B sama dengan biru. Selanjutnya, setelah memasukkan warna cairan tersebut, otomatis program secara otomatis akan membaca hasil dari inputan tadi, yaitu gelas A sama dengan merah dan read gelas B sama dengan kebalik gelas A biru, kebalik merah, maka jadinya gelas A biru dan gelas B merah. Nah, read gelas A biru dan read gelas B ini adalah hasil output sementara yang disimpan secara pribadi di memori program itu sebelum menampilkan hasil output setelah proses yang nanti akan kita berikan di dalam suatu program. Nah, setelah menyimpan data output sementara yang tadi kita inputkan, yaitu gelas A biru dan gelas B merah di dalam program, maka program selanjutnya akan membaca bagaimana proses penukarannya, yaitu read C sama dengan A, lalu read A sama dengan B, dan read B sama dengan C. Nah, setelah program membaca proses yang terjadi, maka selanjutnya program akan menampilkan sebuah output bernilai real atau output akhirnya, yaitu read A sama dengan merah dan read B sama dengan biru. Nah, ini algoritma dengan cara subcode. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara flowchart. Tentu kalian udah nggak asing sama yang namanya flowchart. Nah, definisi flowchart sendiri adalah sebuah algoritma yang berbentuk diagram alir yang berisikan urutan atau langkah-langkah logika untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dari case yang kita dapat di atas, maka bentuk flowchartnya adalah seperti ini. Pertama, kita mulai dengan simbol terminator. Mulai. Lalu kita dengan simbol deklarasi. Kita insert simbol deklarasi. Dia simbol deklarasinya. Apa yang harus dideklarasikan, yaitu tipe data dan variabel. Selanjutnya, karena tadi kita meminta inputan, maka kita akan menyisipkan simbol inputan yang bisa kalian pakai, yaitu jajar genjang. Write A biru dan write B merah.
setelah kita menginputkan, kalian di sini bisa langsung aja ke bagian proses ya. Bagian proses atau rumus perpindahan yang tadi, yang kalian harus pakai adalah simbol persegi panjang. Kita ketikkan saja rumus yang tadi. Rumus yang tadi apa? Read C sama dengan A, lalu read A sama dengan B, dan read B sama dengan C. Nah, setelah proses, maka kalian bisa langsung menampilkan inputnya saja. Kita copy dari yang jajar genjang, dan simbol input dan output itu digambarkan dengan simbol jajar genjang. Lalu kita tinggal ubah saja di dalamnya menjadi read. A adalah merah dan read. B adalah biru. Maka kita perkecil dulu layar. Maka selesai, kita insert save selesai dengan terminator lagi. Kita rapikan dulu ya, soalnya nggak kelihatan, nggak ke capture. Selesai. Nah, ini adalah algoritma dalam bentuk flowchartnya. Nah, selanjutnya bagaimana program pemindahannya? Kita bisa mulai dengan menginputkan file header atau compiler. Kita ketikkan saja include iostream. Selanjutnya untuk variabel untuk file header ya, untuk file header atau compiler iostream, maka kita wajib menggunakan using namespace std. Lalu kita lanjutkan dengan in main, atau kalian bisa menuliskan mainnya saja. Lalu kurung kurawal buka dan tutup. Kita deskripsikan dulu tipe data dan variabelnya seperti yang sudah dijelaskan dalam algoritma tadi, yaitu string A, B, dan C. Nah, selanjutnya karena meminta inputan, maka kita akan mengetikkan masukkan warna cairan. Warna cairan untuk gelas A. Maka cin A. Selanjutnya cout, masukkan warna cairan untuk gelas B. Sin B. Nah, ini adalah program untuk meminta masukannya. Nah, selanjutnya kita ke program prosesnya. Nah, prosesnya apa? Kita sudah tuliskan tadi pada bagian algoritma, maka kita tinggal ketikkan kembali saja prosesnya, yaitu C sama dengan
C sama dengan A, lalu A sama dengan B, lalu B sama dengan C. Jangan lupa setiap kalian membuat baris program, kalian harus menambahkan titik koma, dan variabel yang dipakai itu huruf besar dan kecilnya itu harus sama ya. Nah, selanjutnya kita buat sintaks program untuk menampilkan hasilnya setelah ditukar. Maka cout isi gelas A setelah ditukar adalah warna enter, lalu cout isi gelas B setelah ditukar adalah warna B. Lalu kita ketikkan return 0. Nah, yang terakhir tinggal kita run saja program yang sudah kita buat untuk melihat hasilnya. Udah lama ya. Nah, selanjutnya tinggal kita will and run aja program yang sudah kita buat tadi. Agak lama ya. Nah, ini adalah hasil output yang setelah kita run dari sintaks program tadi. Masukkan warna cairan untuk kelas A, diminta merah, dan Nah, selanjutnya kita tinggal build and run saja untuk melihat hasil dari sintaks program. Kita tunggu sampai jendela terminal pada laptop kita terbuka. Nah, ini adalah hasil dari sintaks tadi. Lalu kita inputkan saja gelas A warna biru, gelas B merah, dan hasil setelah ditukar adalah gelas A merah dan gelas B biru. Mungkin cukup sekian pembahasan dan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.